Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti kehidupan yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang aku berikan itu ialah dagingku, yang akan aku berikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi pun saling bertengkar dan berkata, "Bagaimana dia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Karena itu kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak makan daging Putra Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku benar-benar makanan, dan darahku benar-benar minuman. Siapa saja yang makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga siapa saja yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Siapa saja yang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dan secara istimewa anak-anak yang akan menerima komuni pertama. Shalom. Saya mau bertanya kepada anak-anak yang akan terima komuni yang pertama. Siapa yang sekarang ini ngantuk, angkat tangan. Ternyata yang ngantuk bukan yang mau komuni pertama, tapi yang pun. Siapa anak-anak yang saat ini sudah merasa lapar? Karena memang ya kita belum makan malam ya. Jadi makannya makan siang tadi, mungkin karena ini acara istimewa, akan komuni pertama, jadi perlu persiapan waktu yang panjang. Sehingga ya siang-siang sudah datang di gereja ini, lalu membuat persiapan-persiapan sehingga sekarang lapar. Bagus kalau kita lapar, karena Tuhan akan mengenyangkan kita. Sekarang saya tanya lagi, anak-anak, siapa yang saat ini sedih? Gak ada. Romo yang sedih, karena romonya yang angkat tangan sendirian. Puji Tuhan bahwa tidak ada yang sedih. Kalau begitu siapa yang senang? Siapa yang berbahagia? Puji syukur dan terima kasih bahwa kalian
Nah, mengapa kita berbahagia? Karena kita pada sore hari ini bersama-sama menyadari dan mengingat kita sebagai anak-anak bukan hanya anak yang pandai bermain saja, tapi kita sebagai anak-anak yang mulai merasakan dan mengalami bahwa kita adalah anak-anak yang dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita lewat orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu terutama adalah orang tua kita masing-masing. Di mana kita sejak yang masih dalam kandungan disayang oleh orang tua kita, lalu lahir sampai sekarang ini mau komuni pertama karena orang tua kita masing-masing menjadi saluran rahmat dan berkat serta cinta dari Tuhan untuk kita sebagai anak-anaknya. Maka kita sebagai anak-anak juga mulai mengenal Tuhan. Kita mulai mengasihi Tuhan, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita sebagai orang-orang Katolik, kita memang percaya bahwa Tuhan Yesus itu mencintai kita, bahwa Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Karena cintanya kepada manusia, maka Allah mau hadir secara historis. Allah mau hadir secara manusiawi dan menjadi sama dengan manusia, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tidak lain adalah untuk menyelamatkan manusia. Tindakan penyelamatan ini adalah yang menjadi kehendak Allah Bapa. Dan karena itu, ketika Tuhan Yesus hadir pada saat itu, bagaimana Dia menyampaikan pengajaran-pengajaran, membantu orang untuk mengerti akan yang baik dan yang benar, untuk mengenal Tuhan secara benar. Dan begitu banyak orang yang terpesona kepadanya, sehingga semakin banyak yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadi pengikut Kristus, sehingga mereka mau merubah kehidupan mereka sesuai dengan kehendak Tuhan, yaitu kehidupan yang menyelamatkan. Tetapi juga semua yang sakit, apapun sakitnya, datang kepada Yesus. Ada yang datang sendiri, ada yang dibawa oleh keluarganya supaya bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang dikecewakan. Mereka semua berbahagia karena dari kerinduan mereka terpenuhi. Juga Tuhan Yesus bagaimana membuat penggadaan roti sehingga ribuan orang yang sementara lapar karena selalu mau bersama-sama dengan Tuhan Yesus, mereka tidak